Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Cukup? Semoga kita semua dapat belajar dengan baik pada kesempatan hari ini. Masih di tema 8, subtema 1. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 5. Masih dengan Pak Joko, mari siapkan alat tulismu, buku paket, dan tak lupa siapkan semangatmu. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Nah, inilah gambar peta tentang Pulau Sumatera. Nah, tahukah kamu di mana Jambi? Coba nanti kamu cari ya. Beni dan keluarganya mengunjungi rumah Paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah Paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah Paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal Paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak Paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Coba kita amati keluarga Paman Tagor di sebelah kiri dan keluarga Beni berada di sebelah kanan. Apakah ada keragaman yang ada di dua keluarga ini? Benar sekali. Kita lihat mulai dari ayah. Paman Tagor dan ayahnya Beni berbeda. Paman Tagor bertubuh gendut dan ayahnya Beni bertubuh lebih kurus serta tinggi. Pembelajaran lalu kita telah mempelajari keragaman, yaitu ada keragaman fisik dan keragaman kegemaran atau hobi. Nah, itu sudah kita dipelajari pada pembelajaran terdahulu. Sekarang kita akan mempelajari mengenai keragaman karakter atau sifat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan Lani berikut ini. Kalau dilihat dari jamnya itu jam 4 sore, Lani sedang membersihkan ruangan di salah satu rumahnya. Berarti sifat Rani ini apa? Coba kamu tebak. Benar sekali, dia mempunyai sifat rajin. Nah, sekarang perhatikan gambar kedua. Perhatikan anak laki-laki ini. Sambil menonton TV, lihatlah sekelilingnya. Semua berantakan, tidak dirapikan. Bisa kamu nebak sifat anak laki-laki ini atau karakter anak laki-laki ini? Benar sekali, dia mempunyai karakter atau sifat malas. Nah, sekarang tentukan gambar 3 dan 4 ini karakter atau sifatnya bagaimana. Juga gambar kelima ini. Silahkan diskusikan dengan orang-orang di sekitarmu, keluargamu. Beni sedang berlibur di rumah Paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita tentang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Ayo kita membaca. Bacalah cerita ini di buku paketmu halaman 44 sampai dengan 46. Cermati dan pahami cerita ini. Bagaimana? Menarik bukan ceritanya? Nah, dalam sebuah cerita terdapat tokoh yang bersifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut tokoh protagonis. Ada pula tokoh yang bersifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut tokoh antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita Putri Tangguk di atas? Kamu dapat mendiskusikannya dengan orang-orang di sekitarmu, saudara, atau orang tuamu.
Untuk mengetahui tentang tokoh dalam cerita Putri Tangguh ini, siapakah tokoh protagonis dan siapakah tokoh antagonis? Nanti bisa kamu tulis dalam buku tugasmu. Demikian anak-anak cerita mengenai Putri Tangguh. Nah, kamu bisa membaca cerita lain dari daerah lain, seperti dari cerita Putri Tangguh yang berasal dari Jambi ini. Kamu bisa membaca di perpustakaan atau lewat internet, buku-buku cerita elektronik. Selain cerita itu, ada juga lagu daerah yang berasal dari Sumatera, yaitu seperti pada contoh berikut, yaitu Inji Cemut. Bagaimana cara menyanyikannya? Pak Guru akan membagikan link contohnya. Nah, kamu perhatikan dengan seksama. Menyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang, tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronometer atau disingkat mm. Metronometer ini yang akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang ditulis dengan tempo andante. Kecepatan tempo andante 72 sampai 76 mm. Artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatan 72 sampai 76 ketukan yang tetap dalam waktu 1 menit. mm 72 sampai 76 termasuk tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat, contohnya lento. Lambat itu kira-kira 56 sampai 58 mm atau 56 sampai 58 ketukan. Tempo sedang contohnya andante. Seperti orang berjalan 72 sampai 76 mm. Yang tempo cepat contohnya adalah allegro. Cepat, hidup dan riang. Sekitar 132 sampai 138 mm atau 132 ketukan sampai 138 ketukan dalam 1 menit. Itu adalah tempo cepat seperti allegro. Nah, kalian sudah paham mengenai intonasi dan tempo. Silahkan praktekkan menyanyikan lagu Inji-Inji di depan saudaramu atau orang tuamu ya, sambil melihat contoh dari internet dan YouTube. Demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa banyak membaca, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuh pada bimbingan orang tua. Cukup sekian dari Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.